Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Destri Susilawati. Saya mahasiswi Prodi D3 Kebidanan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih tips-tips mengelola keuangan untuk entrepreneur. Nah, di video kali ini saya tidak hanya akan menjelaskan 3 tips, melainkan 5 tips mengelola keuangan untuk entrepreneur. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak hal yang harus dipelajari saat baru menjadi seorang entrepreneur. Mulai dari trik marketingnya, trik desain agar produk terlihat lebih menarik, trik promosi, sampai trik keuangan juga harus dipelajari ya teman-teman. Pasalnya, jika kalian salah dalam mengatur keuangan bisnis, maka bisa saja bisnis kalian akan terus-menerus merugi. Kalian gak mau kan kalau bisnis kalian akan terus-menerus merugi? Nah teman-teman, mengatur keuangan pun menjadi hal yang gampang-gampang susah. Karena dalam mengatur keuangan bisnis itu tidak 100% sama dengan keuangan pribadi. Ada saja hal yang berbeda yang harus kalian pelajari. Nah teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan apa saja hal-hal yang harus dipelajari dalam menjadi seorang entrepreneur, dan sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih tips mengelola keuangan untuk entrepreneur. Untuk tips yang pertama yaitu bedakan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh pembisnis, yaitu menggabungkan keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis. Padahal hal tersebut dapat berakibat fatal pada keuangan bisnis kalian. Selalu pisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis. Hal tersebut agar kedua-duanya tidak sampai bercampur dan akhirnya keuangan kalian malah jadi semakin amburadul. Nah, jadi teman-teman, usahakan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis dalam rekening yang berbeda jika memang kalian menggunakan rekening bank dalam berbisnis. Nah, untuk tips yang kedua yaitu disiplin. Nah, jadi teman-teman yang ingin berwirausaha, jadi teman-teman itu harus menerapkan disiplin dalam mengatur keuangan bisnis. Nah, disiplin ini berarti kalian harus membuat pembukuan secara teratur, baik harian, mingguan, atau bulanan, yang bertujuan untuk agar teman-teman mudah nih mengontrol jika mulai terjadi penurunan atau ada yang salah dalam keuangan bisnis. Nah, jadi teman-teman usahakan untuk memiliki buku sendiri untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan harian. Nah, jika tidak sempat, teman-teman bisa menetapkan jadwal entah 2 atau 3 hari sekali. Nah, dalam mengatur keuangan, jangan sampai teman-teman merasa malas ya. Teman-teman harus menerapkan sikap disiplin jika tidak ingin keuangan bisnis mengalami masalah. Tips yang ketiga yaitu mengurangi pengeluaran. Nah, jika teman-teman baru saja merintis sebuah bisnis, pasti nih ada keinginan ya untuk mengupgrade ini itu yang berhubungan dengan bisnis teman-teman. Namun sebaiknya teman-teman menahan dulu untuk keinginan yang teman-teman inginkan itu. Nah teman-teman, jadi keuangan bisnis yang baru dirintis itu sangat rentan. Ibaratnya seperti bayi baru lahir. Dia itu masih rentan, masih mudah goyah, sama halnya dengan keuangan bisnis yang teman-teman jalani. Nah, untuk teman-teman, jadi kalian itu harus memastikan betul apakah teman-teman usahanya apakah sudah balik modal atau belum, apakah bisnis yang teman-teman jalani itu memberikan keuntungan secara konstan dan sebagainya. Jangan asal karena ingin upgrade, lantas teman-teman membeli tanpa memperhatikan keuangan teman-teman ya. Kemudian untuk tips yang keempat yaitu jangan mudah tergiur. Nah, jadi teman-teman, sebagai bisnis pemula bisa jadi omset yang teman-teman ini sudah besar misalkan. Apalagi jika bisnis yang teman-teman jalani ini memang merupakan sesuatu yang digemari dan dibutuhkan masyarakat. Ketika teman-teman sudah merasa bisnis teman-teman ini memiliki
sudah memiliki banyak uang dan bisnisnya lancar, maka teman-teman akan mudah tergiur dengan membeli barang-barang dengan keperluan pribadi. Misalnya seperti membeli mobil, smartphone keluaran terbaru, dan hal-hal lain yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak terlalu teman-teman butuhkan. Namun karena merasa teman-teman itu pemilik bisnis dan bisnisnya berjalan lancar, lantas teman-teman lupa dengan tujuan bisnis karena tergiur benda-benda untuk dipamerkan misalkan. Kemudian untuk tips yang kelima, yaitu tabung keuntungan yang teman-teman dapat. Nah, jadi berkaitan dengan poin nomor 4 tadi, daripada uang yang teman-teman gunakan untuk membeli benda yang tidak penting, lebih baik gunakan untuk menabung keuntungan yang didapatkan. Nah, jadi hal tersebut karena teman-teman tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan teman-teman bisa menabung dalam bentuk deposito di bank, investasi emas, tanah, dan sebagainya yang bisa menjadi investasi jangka panjang ke depannya. Nah teman-teman, jadi itu 5 tips untuk mengelola keuangan bagi entrepreneur dari saya. Semoga teman-teman yang sedang menjalani wirausaha itu dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan, serta semoga teman-teman bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita berwirausaha sedini mungkin agar masa depan kita itu lebih cerah. Ya teman-teman, yuk kita berwirausaha. Karena berwirausaha itu selain kita melatih komunikasi, kita juga melatih disiplin untuk mengatur keuangan. Dan bagi teman-teman yang sudah menjalankan wirausaha atau sedang menjalankan wirausaha, tetap semangat ya, apalagi dalam mengelola keuangannya. Baik, itu tips-tips dari saya. Terima kasih, mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.